sesama muslim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Surat Al-Hujurat ayat 9. Peperangan sesama muslim dalam sejarah Islam bukanlah hal yang baru. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, telah banyak terjadi peperangan antar umat Islam. Di antaranya yang cukup terkenal yaitu Perang Yamal, yaitu perang antara pasukan Khalifah bin Abi Thalib dengan pasukan yang di bawah komando Thalhah bin Zubair dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Peperangan ini terjadi karena kesalahpahaman di antara mereka terhadap suatu masalah. Setelah mereka sadar, peperangan tersebut berakhir damai dan tidak ada dendam di antara kedua kelompok tersebut. Bahkan dengan jiwa yang besar, Ali dan Aisyah radhiyallahu anha saling memuji kebaikan masing-masing. Para ulama menjelaskan bahwa peperangan di antara umat Islam termasuk suatu yang harus dihindari. Namun, jika hal itu harus terjadi, maka peperangan tersebut harus didasari karena ingin mencari ridha Allah dan Rasul-Nya, serta dalam rangka mencari maslahat bagi umat dan segenap rakyat. Dalam peperangan tersebut, meski siang harinya berperang, malam harinya mereka berkumpul dan sholat berjamaah, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, tidak terlibat dalam peperangan itu adalah lebih utama daripada melibatkan diri ke dalamnya. Itulah mazhab jumhur sahabat dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah halaman 192. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengisyaratkan saat membawa cucunya Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma di atas mimbar. Lalu beliau memandang cucunya sambil berkata, "Sesungguhnya anak cucuku ini adalah seorang pemimpin. Mudah-mudahan melaluinya Allah mendamaikan di antara dua golongan muslim yang berperang." Riwayat Bukhari. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hadis ini termasuk mujizat kenabian, sebab benar-benar telah terjadi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah di dalamnya. Juga disebutkan kedua kelompok yang bertikai itu, yakni penduduk Syam dan penduduk Irak, masih tergolong muslim. Tidak seperti anggapan kelompok Rafidah, orang-orang jahil lagi zalim, yang mengkafirkan penduduk Syam. Dalam hadis itu juga disebutkan kelompok Ali paling mendekati kebenaran. Itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Ali berada di pihak yang benar dan Muawiyah memeranginya karena ijtihad yang keliru. Dan ia berhak mendapat satu pahala atas kesalahan ijtihad itu. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu adalah imam yang sah, berada di pihak yang benar dan berhak mendapatkan dua pahala. Al-Bidayah wan Nihayah halaman 563. Apa yang disampaikan Rasulullah kemudian terbukti ketika Allah Ta'ala melalui Hasan menamaikan penduduk Syam dan Irak, pengikut Ali, yang terlibat peperangan yang panjang dan mengerikan. Dengan kebesaran hati Hasan terjadilah perdamaian antara kaum muslimin. Karena peperangan yang terjadi di kalangan umat Islam, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, sikap yang paling baik yaitu mencoba mendamaikan keduanya. Jika tidak bisa dilakukan, jangan menilai salah satunya kafir. Perlu diketahui bahwa tidak semua lafaz kekafiran dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis bermakna mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Menurut para ulama, ada dua pengertian kekafiran al-kufr, yaitu akbar besar dan asghar. Kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan kafir yang kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kekafiran pada hadis ini tidak menunjukkan bahwa membunuh adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dari penjelasan tersebut, kita bisa membedakan mana kekafiran yang mengeluarkan seorang dari agama Islam dan mana yang tidak. Jangan sampai di antara kita keliru memaknai kata kafir sehingga menyebabkan zalim terhadap saudara sesama muslim.